Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Di pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan Selasa pagi GKJ Kerten. Untuk itu sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan, untuk setiap berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Pun pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kecukupan, dan harapan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan merenungkan sebuah firman. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap bagian firman-Mu yang kami dengar dapat kami hayati, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah perenungan yang bisa kita renungkan di pagi hari ini melalui Amsal 22 ayat 6 ini. Ayat ini mungkin merupakan salah satu yang paling dikenal dari seluruh Amsal. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini sudah jelas, yaitu bahwasanya jika seorang anak mendapatkan didikan yang benar, maka setelah dewasa nanti ia akan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan, orang-orang yang berperilaku dengan benar pula. Namun pada zaman sekarang ini, di mana bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang aneh, di mana kita sering menjumpai kondisi saat ini kedua orang tua itu bekerja. Pendidikan anak mereka diserahkan kepada orang lain. Amsal ini sebenarnya menekankan tanggung jawab orang tua di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Anak membutuhkan kasih dan asuhan dari orang tua. Menyerahkan tugas ini kepada orang lain, misalnya kepada pengasuh bayi atau baby sister, atau kepada asisten rumah tangga atau pramuwisma, membuat mereka seolah tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Padahal di sini Amsal menekankan bahwa tanggung jawab orang tua di dalam mengasuh dan mendidik ini menjadi tugas utamanya. Nah, anak-anak tanpa peraturan sama seperti kawanan ternak tanpa pagar yang akan berkeliaran di luar lapangan, sehingga mereka menjumpai berbagai bahaya dan kesulitan. Mereka bisa masuk halaman orang lain dan merusak tanaman, atau mereka bisa tertabrak mobil di jalan raya.
Orang tua bukan saja bertanggung jawab untuk memberi makan dan pakaian, tetapi juga bertanggung jawab di dalam perlindungan kepada anak-anak mereka. Artinya, mereka harus memberi didikan dan teladan bagaimana hidup di jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti sebuah ayat di dalam kitab Kejadian 17 ayat yang ke-7. Di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7 ini Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Bapak Ibu yang terkasih, perjanjian Allah ini pada hakikatnya telah mengikat dirinya kepada Abraham dan keturunannya. Allah telah berjanji menjadi Allah Abraham dan Allah seluruh keturunannya. Abraham tidak membayangkan waktu itu bahwa janji Allah itu juga ditujukan kepada keturunannya secara iman. Sebab Abraham disebut di dalam Roma 4 ayat 16, Bapa bagi semua orang percaya. Apa artinya? Umat perjanjian lama, yaitu keturunan Abraham yang percaya kepada janji Allah, menikmati persekutuan dengan Allah. Mereka dibenarkan karena iman mereka kepada Allah yang telah berjanji akan senantiasa hadir sebagai Allah mereka. Dia akan melimpahkan berkat keselamatannya. Namun, dalam perkembangan sejarah bangsa Israel, sebagian mereka menganggap bahwa keturunan Abraham secara jasmaniah itulah yang membuat Allah itu milik mereka. Yohanes Pembaptis bahkan mengecam mereka. Seperti terdapat di dalam ayat Matius 3 ayat yang ke-9. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadi anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tuhan Yesus juga dengan jelas menyalahkan mereka yang menganggap dirinya keturunan Abraham hanya karena hubungan darah. Mereka dengan angkuh berkata kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Tetapi jawab Yesus, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-39. Jadi, siapakah anak-anak Abraham pada zaman sekarang? Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah berjanji kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Mereka harus mempercayai janji Allah seperti Abraham percaya kepada Allah. Oleh karena itu, perjanjian itu juga berlaku sampai sekarang ini.
Kata Rasul Paulus, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini tertulis di dalam kitab Galatia 3 ayat yang ke-29. Jika kita percaya kepada Kristus, kita adalah anak Abraham. Itu yang bisa kita renungkan pada renungan pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini membuka cara pandang kami, membuka pola pikir kami tentang kami harus menjadi anak-anak. Tuhan, jauhkan kami dari pikiran bahwa kami bisa menjadi anak-anak-Mu tanpa Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong kami selalu untuk senantiasa percaya meskipun banyak kesulitan dan halangan serta derita yang kami hadapi. Kami yakin Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, dan penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menopang kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan Selasa pagi ini. Salam berkat, penuh semangat, berakar kuat.